pada kumpul semua ibu-ibu. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Syukur alhamdulillah ya ibu-ibu ya. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya ibu-ibu mau hadir di tempat ini ya ibu-ibu. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini, pertemuan P2K2, bagus kita mau mulai dengan doa ya ibu-ibu ya. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Oke, ibu-ibu, di sini sebelum kita mulai bisa sambil dijalankan dulu absennya. Tapi sepertinya ini hadir semua ya ibu-ibu ya. Iya, syukur. Pertemuan sebelumnya kan kita ada 2 orang nggak hadir ya ibu-ibu ya. Sekarang sudah pada hadir. Baguslah kalau begitu ibu-ibu, sambil absennya dijalankan. Kita akan memulai materi kita pada siang hari ini. Ya ibu-ibu silakan. Oh iya, lupa ibu-ibu, sebelum kita mulai ke materinya, saya lihat ini pada lesu, pada lemes. Mungkin tadi ada yang baru pulang dari ladang ke sini langsung ya ibu-ibu ya. Jadi kita tepuk semangat dulu untuk membangkitkan dan mengumpulkan semangat ibu-ibu supaya pikirannya yang keluar-keluar. Ih, bebeknya aku, kebunnya aku, anaknya aku. Kumpul dulu di sini ya ibu-ibu ya. Kita lakukan tepuk semangat. Oke ibu-ibu. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Ya, baiklah ibu-ibu. Jadi sambil absennya dijalankan, kita mulai saja. Jadi kita hari ini akan membahas modul 4 itu tentang perlindungan anak. Di mana pembahasan kita itu tentang pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi. Nanti akibat-akibat eksploitasi terhadap anak kita akan bahas di sini ya ibu-ibu. Oh ya, sebelumnya ibu-ibu masih ingat nggak materi kita di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Iya, bisa disebutin apa itu ibu? Ya, terus. Oke, terima kasih ibu. Kita kasih aplaus buat ibu. Ya, jadi pertemuan kita di minggu kemarin itu membahas modul 3 itu tentang kesehatan dan gizi. Benar sekali. Dimana poin-poinnya adalah pentingnya gizi dan layanan untuk ibu hamil, pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita, lalu kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Iya ibu-ibu, jadi sudah pada diterapin kan ibu-ibu di rumah ya? Iya, layanan ibu hamil, kesehatan anak, gizi anak itu perlu diperhatikan ya ibu-ibu supaya anak kelak tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan cerdas. Oke ibu-ibu, terima kasih. Ibu-ibu semua luar biasa. Baiklah, langsung kita mulai ke modul 4. Kita akan membahas tentang akibat eksploitasi terhadap anak. Oh iya ibu-ibu, sebelumnya ini ada nggak anak buat berjualan, buat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang? Ada nggak di sini ibu-ibu yang pernah begitu sama anak-anaknya? Iya ya bu ya. Iya, jadi di sini kita akan bahas tentang eksploitasi. Sebelumnya, sebelum kita masuk, oh iya, ibu-ibu masih pada ingat kan apa itu eksploitasi? Iya, simpelnya aja intinya ibu-ibu. Iya benar ibu-ibu, pemaksaan terhadap anak untuk menghasilkan materi atau imaterial ya ibu-ibu ya. Jadi di sini kita akan membahas akibat eksploitasi terhadap anak. Kita akan bermain cerita gambar. Itu bisa dilihat di buku pintarnya. Pada bawa buku pintar kan ibu-ibu ya? Nah, di buku pintar bisa dilihat ya ibu-ibu di halaman 42. Cerita bergambar eksploitasi terhadap anak. Ada yang bisa bantu saya bu untuk bacakan cerita bergambar karena kecapean ataupun kelelahan bekerja. Itu kan pekerjaan yang berat ya ibu-ibu ya. Angkat batu, pukul batu. Si anak laki-lakinya itu jatuh sakit, fisiknya lemah. Terus dirawat oleh saudara perempuannya. Dan sementara bapaknya tetap harus bekerja. Padahal anaknya sakit ya ibu-ibu ya. Lalu karena anak laki-lakinya tidak sembuh-sembuh, si bapak membawanya ke puskesmas.
Dan kata pelayan kesehatan di sana, anak bapak kecapean dan kurang gizi, Pak. Seperti itu. Lalu di gambar ketiga itu juga seorang ibu yang terpaksa mau tidak mau harus menjual anaknya untuk bisa tetap bertahan hidup. Dan kalaupun anak itu tetap dia rawat, dia nggak mampu ibu-ibu, karena dia juga nggak punya uang. Suaminya sudah pergi meninggalkannya, sehingga mau tidak mau dia jual anaknya. Dia nggak tahu anak itu bakal dijadiin apa sama pembelinya. Tapi di gambar 1E dijelasi ternyata anak itu dijual dan dimanfaatin untuk menarik perhatian, menarik belas kasihan orang-orang di jalanan, dijadikan alat buat mengemis ya ibu-ibu ya. Miris ya ibu-ibu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa akibat dari eksploitasi itu anak jadi menderita ibu-ibu. Anak jadi terasingkan, anak jadi tidak memiliki masa depan yang baik, anak jadi terpuruk. Jadi diharapkan kita sebagai ibu-ibu di sini semua pada orang tua ya, sayangi, cintai anak-anak kita, karena anak-anak kita adalah generasi penerus kita. Kita harus berusaha semampu kita untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang lebih baik daripada kita. Ekonominya harus baik dari kita dengan cara menyekolahkannya, seperti itu ibu-ibu. Jadi akibat dari eksploitasi tadi, dari gambar cerita bergambar tadi, kita dapat lihat di Pelicap 6. Ya boleh dibacakan, ada yang bisa bantu saya ibu-ibu. Pelicap 6, akibat eksploitasi terhadap anak. Ya silakan ibu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi di sana dituliskan, dijelaskan akibat dari eksploitasi dapat mengakibatkan anak putus sekolah, perkembangan fisiknya terganggu ibu-ibu, menjadi penakut, murung, menarik diri, anak terkena penyakit menular seksual, terus tidak punya masa depan, kehilangan cita-cita. Anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya kepada keturunannya. Ketika dia mendapatkan eksploitasi dari orang tuanya, tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan itu kepada keturunannya ya ibu-ibu. Selanjutnya anak kehilangan anak bisa terpisah dari keluarga dan lain-lain. Jadi ibu-ibu, dari pemaparan yang saya sampaikan tentang akibat eksploitasi ini, ada yang kurang jelas ibu-ibu, atau mungkin dari poin-poinnya ini ada yang kurang paham, supaya saya jelaskan lebih dalam. Iya ibu, gimana? Oh, tentang anak kehilangan kepercayaan diri ya ibu. Jadi di sini oke bu, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi di poin 7 ini dikatakan anak kehilangan kepercayaan diri. Ini maksudnya begini loh ibu. Ketika anak mendapat tekanan, anak dipaksa bekerja, anak ditekan untuk ataupun dituntut untuk mencari uang, padahal itu bukan tanggung jawab dari dia, karena kan di usianya dia harus bermain ya ibu, masih bermain, tapi sudah ditekan untuk mencari duit. Di sana dia menjadi kehilangan kepercayaan dirinya ibu-ibu, dia menjadi terpuruk, dia tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri, karena dasarnya itu kan semua dari keluarga ya ibu-ibu ya. Ketika orang tuanya, bapak atau ibunya sudah tidak memperlakukan dia sebagaimana mestinya, tidak memberikan kasih sayang sebagaimana yang harus dia dapatkan, hak-haknya tidak diberikan, anak tersebut akan menjadi tertekan, minder, sehingga hilang kepercayaan dirinya. Seperti itu ibu. Ya oke. Terima kasih ibu-ibu. Jika tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, kita akan akhiri pertemuan kita P2K2 kita pada siang hari ini. Dan buat pertemuan selanjutnya di minggu depan, kita akan kembali bertemu. Kita akan kumpul kembali untuk membahas materi selanjutnya, materi berikutnya, yaitu modul 5 tentang kesejahteraan sosial. Jadi diharapkan buat ibu-ibu untuk hadir semua ya ibu-ibu seperti hari ini ya. Luar biasa semua ibu-ibu, tepuk tangan buat kita semua. Oke.
Jadi yang tadi kita paparkan tentang modul 4 akibat eksploitasi terhadap anak, tolong diterapkan di rumah ya ibu-ibu, untuk lebih memberikan kasih sayang buat anak-anak kita, untuk lebih memberikan haknya, kewajibannya. Sekian dan terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Salam sehat, salam buat keluarga. Terima kasih buat tuan rumah. Selamat siang.